Ada satu website yang sangat menarik untuk Anda, khususnya warga Nahdien atau Nahdlatul Ulama. Nama situsnya adalah laduni.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali, dan hari ini kita akan coba mereview satu situs yang wajib atau harus Anda kunjungi, khususnya warga Nahdien. Karena situs ini kabarnya memang dibuat dan dipelihara atau dimaintain oleh salah satu lembaga di bawah Nahdlatul Ulama. Seingat saya ada LTN NU. Nah, nama situsnya adalah laduni.id. Anda bisa membukanya melalui laman web yaitu www.laduni.id. Nah, situsnya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, kalau kita lihat tampilannya akan terlihat seperti ini di pertama kali atau di halaman berandanya. Sekilas warnanya memang dalam tanda petik tidak NU banget begitu ya. Tetapi warnanya lebih didominasi warna ungu, kemudian gradasi ke pink. Saya tidak tahu kenapa memilih warna ini, tetapi saya sempat mencari di gambar, kemudian kita search Laduni. Ini memang ada beberapa gambar yang menunjukkan warna ungu, kemudian digradasi ke warna pink. Nah, seperti ini juga sama ketemu dengan beberapa warna seperti ini juga nih. Jadi kombinasi warna-warna ini yang mungkin, nah ini juga sangat dominan. Jadi gambar-gambar Laduni ternyata didominasi oleh warna ungu, kemudian warna pink. Nah, kalau kita lihat definisi dari Laduni ini, memang setahu saya waktu saya kecil adalah orang yang punya Laduni, katanya dia dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami atau mengetahui beberapa ilmu pengetahuan tanpa belajar secara akademis begitu ya. Jadi lebih seperti karomah begitu ya. Jadi ada yang Allah berikan kepada seseorang, tiba-tiba tahu berbagai macam hal. Nah, kembali lagi ke Laduni. Laduni sendiri karena berhubungan dengan ilmu pengetahuan, pasti banyak yang berhubungan pula dengan ilmu pengetahuan di Laduni ini. Khususnya untuk Anda warga Nahdien atau Nahdlatul Ulama. Nah, kalau kita lihat lagi ke websitenya, kita tadi sudah bahas warnanya, sekarang kita bahas logonya. Logonya sendiri didominasi kaligrafi ya, kaligrafi tulisannya Laduni. Kemudian ada laduni.id dengan warna pink kecenderungan ungu begitu. Terus ada tagline-nya. Tagline-nya adalah Indonesia Mercusuar Dunia. Jadi memang seperti kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama ini Indonesia banget begitu ya. Oke, kemudian ke bawahnya ini ada beberapa menu. Ada beberapa menu yang kita bisa temukan di sini. Ada biografi ulama, kemudian ada profil pesantren, ada lokasi ziarah, ada kitab, ada artikel lainnya, kemudian ada fiturnya. Ini kalau kita lihat, saya ada perbandingan ya, salah satu website juga yang miliknya NU. Nah, namanya NU Online. Kalau teman-teman bisa lihat di nu.org.id. Memang ada beberapa irisan yang ketemu antara Laduni dengan NU Online ya. Oke, kita kembali ke Laduni. Nah, di samping sebelah kiri ada shortcut ya. Ada shortcut. Kalau kita mouse over, ini yang pertama ada pencarian ustadz. Ini ada pencarian ustadz. Nanti kita coba lihat satu persatu sebelum kita habiskan bahasan kita di halaman pertama. Kemudian ada pencarian pesantren. Berarti nanti ada database pesantren. Kemudian ada pencarian lokasi ziarah. Nah,
buat warga Nahdien ini cocok banget karena akan ketemu tempat-tempat mana yang belum Anda kunjungi. Kemudian ada khutbah Jum'ah, ini kumpulan khutbah Jumat. Kemudian di bawahnya ada tematik Al-Quran. Kemudian ada donasi. Oh, ternyata ada donasinya. Jadi mengumpulkan donasi juga. Kemudian yang paling bawah ada Santri Goes to Papua. Wah, ini ada program bagus namanya Santri Goes to Papua. Oke, di samping kiri ada menu. Nanti kita coba lihat satu persatu fiturnya apa saja. Kemudian di bagian bawah dari menu utama, ini ada informasi. Informasi ini ada mercu atau running text ya. Running text ini ada teks yang mengatakan bahwa hari ini merupakan kelahiran dari, nah ini ada ulama-ulama yang sudah terdaftar di Laduni atau sudah diinput di laduni.id ya. Jadi ada running text-nya begitu. Kalau di mouse over berhenti, jadi kita bisa klik nanti masuk ke halaman profil dari ulama itu. Kemudian di bawahnya itu saya pikir ini seperti headline tapi ada di bagian atas ya. Ini ada mengapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Ini seperti artikel yang di sticky, artikel yang di pick ya, yang disimpan di atas. Ini ada 4 buah. Kemudian di bagian bawahnya, nah ini kemungkinan headline. Ini headline, ini ada hikmah, kemudian ada artikel. Jadi dari ada profil ulama. Jadi dari beberapa bagian yang atau bagian fitur yang ada di Laduni ini dikumpulkan, dipilih salah satu, kemudian muncul di bagian ini ya, di bagian headline. Kemudian di samping kanannya, di samping kanannya ini ada artikel terbaru. Ini artikel terbaru saya buat di tanggal 16 April dan hari ini ada luar biasa 1, 2, 3, 4. Mungkin ini kalau kita lihat detailnya sangat banyak ya, sangat banyak. Saya sempat mencari juga di Google, ternyata NU dengan Laduni ini indeksnya nyaris mirip ya. Yang NU or ID ini 357, kemudian yang Laduni 313.000 ya, 303.000. Nah, tetapi kalau melihat dari usia, seingat saya NU or ID ini lebih tua daripada laduni.id. Oke, kita lanjut ke sini. Kemudian di bagian bawah ini cocok banget nih. Kalau lagi Ramadan, kemudian kita mencari jadwal imsakiyah atau jadwal sholat. Ada imsak, kita bisa pilih lokasinya di mana. Buat teman-teman, buat Anda semua yang ada di Jakarta, ada di Bandung, silakan bisa memilih salah satu kota yang ada di sini begitu ya, untuk melihat jadwal sholatnya. Kemudian di bagian bawah ini kumpulan dari video. Biasanya sih kalau website sekarang disimpan di YouTube ya. Jadi mungkin ini shortcut ke YouTube atau satu halaman masuk halaman khusus, kemudian videonya embed dari YouTube. Nah, di bagian bawah ini menarik sekali. Yang di bagian kiri ini, kiri ini ada tuntunan ibadah aswaja, tuntunan ibadah ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang pertama ada akidah, toharoh, sholat, puasa, zakat, sodako, infak, wakaf. Kemudian ada haji dan umroh, Al-Quran dan hadis, ada amaliyah, ada hewan kurban, ada muamalah, ada bisnis dan perdagangan, ada wanita, ada makanan dan minuman, ada bab nikah, ada doa, ada tasawuf, ada jenazah dan makam serta warisan. Ini ada indeksnya juga, indeks tuntunan ibadah mudah untuk awam. Jadi konsepnya untuk yang awam dulu, kemudian bisa dilihat nanti detail-detailnya seperti apa. Nah, di bagian kanannya ini ada biografi dan genealogi. Genealogi itu sanad atau nasab ulama. Jadi garis ke atas ya, garis ke atas ada sanad, ada nasab. Ini setahu saya berhubungan dengan garis secara keturunan, kemudian ada garis secara keilmuan. Jadi saya misalkan gurunya siapa, ke atas itu ada sanadnya. Kemudian kalau nasab ini yang berdasarkan
garis keturunan begitu. Mudah-mudahan tidak salah ya saya. Oke. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada pesantren dan lembaga pendidikan. Oh, ini ada kategorisasinya, ada madrasah ibtidaiyah, kemudian ada madrasah sanawiyah, ada madrasah sanawiyah atau SMP, kemudian ada madrasah aliyah atau SMA, ada universitas, ada tahfiz, ada lab, ada poli kesehatan dan koperasi. Jadi ini kategorisasi dari pesantren dan lembaga pendidikan yang sudah ada datanya di Laduni. Nah, di sebelah kanannya ini ada lokasi ziarah. Ini di bawahnya agak sedikit unik nih. Biasanya kita berdonasi itu salah satunya adalah ke lembaga LAS. Kalau ini ke tempat-tempat ziarah ya. Di bawahnya itu ada yuk donasi untuk pengelola lokasi ini. Sebagaimana kita tahu biasanya lokasi ziarah ini banyak dikunjungi banyak orang, kemudian harus dijaga dengan baik. Mungkin Laduni memfasilitasi untuk jamaah untuk memberikan bantuan, untuk memberikan donasi, untuk memberikan infak dan sodakohnya untuk menjaga dari salah satu tempat ziarah yang datanya ada di Laduni. Oke, nanti kita lihat detail-detailnya seperti apa. Kemudian di bawahnya ada khutbah Jumat, kemudian ada tematik Al-Quran. Ini sebetulnya menunya dari sini ya, dari sebelah kiri ini sudah ada, tetapi ini blok-blok atau summary atau pilihan dari konten yang terakhir sudah diupload. Jadi ada khutbah Jumat, ada tematik Al-Quran. Nah, kemudian di sini ada konsultasi problematika. Ini lebih ke konsultasi ya, konsultasi. Kemudian biasanya yang berhubungan dengan hal-hal sehari-hari, baik fikih, muamalah atau yang sebagainya. Kemudian di bagian kanan ini ada fitur yang belum jadi ya. Fitur belum jadi ini namanya kolom kitab belum tersedia. Mungkin beberapa kitab yang bentuknya digital ini nantinya bisa dilihat di Laduni ya, bisa dilihat di Laduni. Oke, di bagian footernya seperti biasa ada logo, kemudian ada beberapa shortcut buat teman-teman semua yang nanti pengen lihat sosial media dari Laduni ini bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat di bagian footer. Oke, kita lihat ke detail fiturnya ya. Saya tertarik yang pertama adalah dari sini, pencarian Ustadz. Pencarian Ustadz. Ini linknya sepertinya masih salah ya, harusnya linknya ke daftar Ustadz ya, atau memang belum benar ya. Oke, kita lihat lagi. Ini pencarian Ustadz betul ya, tapi linknya masih ke artikel keagamaan. Jadi sepertinya masuk ke sini nih, masuk ke sini. Yang sama. Oke, kita skip dulu yang pencarian Ustadz. Nah, ini masuknya masih ke sini. Kemudian saya masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu pencarian pesantren. Nah, ini linknya benar. Pesantren, kita bisa lihat list pesantrennya. Nah, di bawahnya ada klik donasi juga. Jadi kalau teman-teman adalah alumni dari satu pesantren yang terdaftar di Laduni, atau siapapun Anda, jamaah yang ingin berdonasi untuk pesantren tertentu yang ada di sini, bisa langsung. Nah, kita lihat salah satu fiturnya, pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Jombang ya, atau di yang atas, pesantren Umil Mukminin Kutorjo Mojokerto. Ini yang teksnya agak panjang, saya lihat. Oke, kita klik salah satu. Bentuknya artikel. Oh, artikel. Kemudian artikelnya ada di bagian, profilnya ada di bagian sini. Oke, saya kenapa nggak ke bawah ya? Tapi mungkin ingin satu tampilan tetapi muncul ke semuanya. Oke, ini profilnya, kita coba lihat profil yang lainnya. Jadi kombinasi informasinya, satu ada fotonya, kemudian ada fotonya, kemudian ada profilnya, ada pengasuhnya siapa, kemudian ada pendidikan formalnya seperti apa. Ini ada pendidikan formalnya, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah, kemudian
pendidikan non formalnya apa, ada madrasah diniyah, ada program tahfiz, ada pengajian kitab salafiyah. Jadi profil-profil pesantren ini bisa kita lihat di sini. Nah, tadi kan ada tombol donasi ya. Tapi ketika kita masuk ke ini tombol donasinya ada di sini. Nah, ini bisa kita lihat memperoleh donasi sebesar 0 rupiah. Jadi teman-teman yang bisa lihat di sini alumni atau jamaah ingin memberikan donasi bisa langsung dari sini klik donasi. Kita coba lihat klik donasi. Oke, ini seperti umumnya kita berdonasi online. Kemudian nanti ada virtual account, ada GoPay dan yang lainnya untuk pembayaran menggunakan Mitrans. Ini pakai Mitrans. Oke, itu profil pesantren. Kita kembali ke depan. Ada pencarian lokasi ziarah. Ini harusnya masuk ke menu yang sama. Oke. Jadi bentuknya seperti artikel ya, seperti artikel, kemudian kategorisasinya adalah lokasi ziarah. Jadi di bawahnya akan ada donasi lagi. Kita lihat ziarah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Multor. Kita lihat ya. Ini oke, ini bentuknya artikel. Bedanya kalau yang tadi itu scrollnya dikurung ya, dikurung seperti iframe begitu, tetapi kalau yang ini lebih detail, jadi ada informasinya, kemudian ada fotonya, ada lokasi makamnya, kemudian ada editornya, ini ada yang kurang menurut saya, map ya. Jadi map misalkan titiknya di mana, kemudian dari kota ini kita bisa ngukur, misalkan makamnya makam Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar ini, Al-Muhdhar ini lokasinya ada di mana gitu ya, ada di mana, misalkan di sampingnya ada maps, bisa dilihat nantinya ketika orang mau berkunjung ini bisa langsung klik. Nah, kalau bayangan saya seperti itu, tapi di Laduni ini belum ada. Oke. Luar biasa, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Untuk warga Nahdien ini cocok banget. Oke, kemudian fitur video. Oke, fitur video ini kalau kita klik, ini salah satu konten dari Gus Baha. Oke, jadi ada judul, ada videonya. Videonya ini embed dari YouTube ya. Berarti kalau kita buka di YouTube, ini ada YouTube-nya dari Laduni. Oke, ini seperti biasa. Nah, teman-teman bisa lihat video-video ceramah tausiah dari kiai ataupun ulama-ulama yang masuk di laduni.id atau menjadi bagian dari laduni.id. Oke, ke bawahnya ini yang menarik, ini yang sangat luar biasa. Ini ada tuntunan ibadah azwaja. Kita lihat ya detailnya seperti apa. Saya akan coba masuk ke bab toharoh. Oke, bab toharoh ini artikel ya, jadi bentuknya seperti artikel. Jadi ulama, kemudian tadi ada ulama, kemudian ada pesantren, ada tempat ziarah. Ini juga bentuknya artikel. Kalau kita lihat, ini tayamum di pesawat dengan menggunakan kursi sebagai alatnya. Ini contohnya seperti ini. Jadi artikelnya sama, manjang ke bawah, tidak dikurung seperti profil pesantren. Kemudian kita bisa berkomentar juga di sini ya, bisa berkomentar juga. Nah, di sampingnya ini ada semacam hierarki dari bab-bab yang memang sudah disediakan. Ada akidah, kalau kita klik ini ada pertama ada masuk Islam, rukun Islam, sifat Allah, kemudian ada gaib, ada malaikat, setan dan iblis, jin dan seterusnya. Kalau kita lihat lagi, misalkan ada di bab toharoh, ada dalil dan dasar ajaran bersuci, kemudian air, macam-macam air, kemudian ada toharoh dari najis, bicara juga tentang hadas, kemudian sampai ke macam-macam najis. Ini sampai ke bawah ya, jadi sampai ke bab mawaris atau hukum waris secara umum. Oke, jadi kalau baca ini luar biasa nih. Nah, mungkin teman-teman pernah mencari sesuatu tidak sadar masuk ke Laduni, tetapi kalau bersengaja masuk ke Laduni bisa jadi teman-teman belum. Jadi nanti bisa dicoba waktu santai atau memang teman-teman meluangkan waktu untuk sekedar membaca
ilmu atau pengetahuan yang ada di laduni.id, teman-teman tinggal buka Laduni, diketik ya laduni.id. Oke, itu fitur yang tadi, fitur apa terakhir, fitur tempat ziarah, maaf, fitur tuntunan ibadah. Nah, selanjutnya biografi dari kiai-kiai yang ada di Nahdlatul Ulama. Ini kalau kita lihat ya di sebelah sini ada, ini yang mungkin yang terakhir di input atau random ya, kita coba refresh apakah ini random. Oh ya, berarti ini tidak di random. Kita tidak tahu, harusnya berkunjung di lain waktu apakah yang pertama adalah biografi Kiai Haji Musta'in Romli atau bukan gitu ya. Jadi bisa di random. Tetapi teman-teman bisa lihat dari sini indeks biografi ulamanya. Ini yang pertama ada biografi Kiai Haji Nur Hashim. Kemudian ada biografi Hajah Tuti Alawiyah. Jadi kalau kita lihat memang tidak berurut berdasarkan abjad ya. Apakah ini ada ya, jadi tidak diurut berdasarkan abjad. Nah, kalau pakai abjad mungkin biografinya dihilangkan, kemudian lebih baik namanya langsung misalkan Nur Hashim, kemudian di belakangnya baru Kiai Haji, supaya memang berurut berdasarkan nama. Bisa modelnya seperti itu. Tetapi saya lihat di Laduni ini konsepnya adalah semua dikurung dalam fitur artikel ya, dalam bentuk artikel. Jadi kalau kita lihat di profil ulama, profil ulama ini bentuknya kayak pesantren ya tadi. Jadi kalau kita scroll ini dikurung dalam sebuah semacam iframe. Kemudian di dalamnya ada internal hyperlink ya. Jadi kalau kita lihat bisa masuk ke riwayat keluarga, kemudian wafatnya kapan, lahirnya kapan. Oke. Ini ada beberapa yang nyambung ya. Yang nyambung ada genealogi, kemudian ada lokasi yang terkait. Lokasi bisa jadi beliau pimpinan di mana, beliau pengasuh pesantren apa. Ini bisa lihat di sini. Untuk melihatnya enaknya kita cari yang sangat populer dari Laduni ya. Kita cari Hashim Asy'ari, ada mungkin ya. Oke, biografi. Agak susah juga nemunya ya. Jadi oke, kita coba salah satu saja. Mudah-mudahan ada fitur yang di sampingnya. Oke. Ini nih. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Sebagai contoh Kiai Haji Abdul Kholik Hashim. Jadi genealogikalnya bisa kelihatan kalau Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah bapaknya. Kemudian Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden, ini muridnya begitu ya. Kemudian ada Wahid Hashim, Kiai Haji Wahid Hashim ini saudaranya. Jadi ada semacam hubungan ya, genealogi. Oke, di bawahnya, nah ini karena lokasinya ada, ini nyambung ya, jadi nyambung dengan pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang. Jadi kalau diklik ini masuk ke pesantren Tebu Ireng, bisa dilihat ya. Harusnya, nah ini di sini harusnya pengasuhnya nyambung juga di sini nih. Oke, nah tokoh penting yang berhubungan dengan pesantren Tebu Ireng itu bisa dilihat di sini ada Ahyat Kiai Haji Ahyat Kholimi, kemudian dan yang lainnya. Kemudian dari sini ada pengasuhnya ya, ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, bisa diklik. Kemudian seperti ini ya, bisa diklik profilnya, kemudian sampai ke
Gusolah, dan terakhir Abdul Hakim Mahfudz ya. Jadi sampai terakhir ini pengasuhnya yang ini. Oke. Luar biasa ya, bagus banget. Jadi teman-teman wajib kunjungi laduni.id. Oke, ada fitur lagi yang menarik. Coba kita lihat di halaman depan. Tematik Al-Quran. Nah, tematik Al-Quran kita lihat. Oke, ini saya kurang tahu kenapa meminta lokasi ya. Coba kita izinkan. Apakah ada sesuatu yang berubah? Tidak ada. Jadi di halaman lain tidak ada permintaan lokasi, tetapi di halaman ini ada permintaan lokasi ya. Jadi harusnya tadi di jadwal sholat mungkin ada permintaan lokasi, atau ada jadwal sholat di bawahnya, tidak ada. Oke, ini indeks Al-Quran. Ini ada Al-Quran berdasarkan tema, jadi tematik ya, tematik yang ini. Kemudian ini kita lihat Al-Fatihah. Oke. Ini lebih ke oh, ini keterangan suratnya. Ini ada keterangan suratnya. Mungkin di sini akan diterangkan apakah dia turunnya di mana, apakah di Makkiyah ya atau di Madinah. Kemudian di bawahnya ini baru ada bacaan Arabnya, kemudian ini bacaan Latinnya, ada artinya, ada terjemahnya, kemudian ini ada tafsirnya, ada tafsir pendeknya ya, tafsir pendeknya. Jadi ini mungkin alamatnya beda, ini subdomain. Kalau yang tadi saya temukan dia lebih ke folder, tapi kalau yang ini ke subdomain. Oke. Ini bisa nyari Al-Quran nggak ya? Oh, jadi memang kalau pencarian ini lebih ke mengarah ke artikel-artikel yang ada di Laduni. Kitab ini saya seperti yang saya tadi bilang belum ada. Kemudian ini artikel lainnya. Ini artikel lainnya juga belum ada. Ini fitur lainnya. Ini juga fitur lainnya belum ada. Saya tidak tahu ya kenapa menunya sudah ada tapi ininya munculnya datanya belum ada. Oke. Ini ada RSS. Jadi teman-teman bisa sambungin dengan aplikasi teman-teman semua jika ingin mengambil beberapa data dari Laduni. Ada login member, kemudian ada masuk pengelola lembaga. Oh, sepertinya di Laduni juga bisa login sebagai lembaga yang memang menerima donasi. Kemudian ada login member, ini harus daftar dulu sepertinya ya. Ada daftar dulu. Ini ada, oh ada member-member yang sudah terdaftar. Kemudian kita lihat. Nah sekarang kalau dibuka dari handphone ya, ini saya dari tadi membukanya dari halaman desktop ya. Kalau kita buka dari handphone apakah nyaman atau tidak ya? Oke. Biasanya saya menggunakan model seperti ini. Oke, ini kalau dari handphone seperti ini posisinya ya. Jadi menu yang warna ungunya hilang ya, warna ungunya hilang, ada di bagian bawah saja. Tetapi atasnya ini masih warna hijau dan juga warna kuning ya, warna kuning. Ini menunya masih sangat nyaman, tetapi menurut saya ini ada menu ini mengganggu ya, cukup mengganggu. Kalau kita lihat di mobile mungkin lebih baik ini dipindah ke bagian bawah ya, yang halaman yang menu ini ya. Jadi seperti jadi mobile apps gitu. Oke, kita lihat detail artikelnya, contoh ya. Ini salah satu artikel. Oh, ini video. Oke. Cukup nyaman jika kita dibaca di handphone. Oke. Cukup nyaman. Nah, teman-teman, kalau kita coba dibaca di tab ya. Kita coba di iPad Air. Oke. Ini juga cukup nyaman. Ini kalau kita buat 100% cukup nyaman. Walaupun agak
ke home-nya ini kita tinggal klik logonya, kemudian kita bisa lihat. Oke, ada yang hilang ya, Mercue yang tadi running text itu hilang, kemudian menu-menu yang di bagian atas juga hilang, mungkin digantikan oleh menu yang ada di samping. Begitu teman-teman semua, situs ini penuh dengan keilmuan teman-teman bisa masuk ke dalamnya, kemudian bisa membaca, bisa tiap hari, apalagi teman-teman nahdiin salah satu situs ini bisa menjadi alternatif selain teman-teman membaca situs nu.org atau NU Online. Dan ini memang diproduksi oleh Nahdlatul Ulama ya. Seingat saya teman-teman yang tergabung di Laduni juga orang-orang memang Nahdlatul Ulama. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu, kita akan bahas situs yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.